萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Anda mengubah api surgawi, Anda? Mata Han Feng menatap tajam pada api hijau gelap menggeliat di tubuh Xiaoyan. Meskipun jenis api itu tidak secara terang-terangan menunjukkan aura yang mengerikan, Han Feng masih bisa secara samar merasakan betapa menakutkannya api hijau gelap itu dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat tajam. Xiaoyan tersenyum di wajah ekspresi kaget Han Feng. Gumpalan api hijau gelap mengusik ujung jari-jarinya seperti roh. Kadang-kadang, ruang akan sedikit terdistorsi ketika ekornya melintas. Senior, saya akan membantu guru menyelesaikan rasa sakit yang dideritanya saat itu. Xiaoyan mengatupkan tangan kanannya dengan erat, dan penguasa Suan berat yang besar muncul. Dengan gelombang, penguasa berat membawa angin yang menekan sebelum menunjuk pada Han Feng dari kejauhan. Ekspresi Han Feng serius. Dia mengatupkan tangannya erat-erat saat nyala api biru gelap itu dengan cepat mengalir. Akhirnya, itu berubah menjadi longsword api yang dia tunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Jangan gunakan nada menegur semacam ini untuk berbicara kepada saya. Saya tidak menyesal sama sekali atas apa yang saya lakukan saat itu. Satu-satunya hal yang membuatku menyesal adalah aku masih gagal mendapatkan mantra api pada akhirnya. Namun, itu tidak penting lagi karena Anda sudah menyerahkannya kepada saya. Kamu memang hewan." Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya berhenti berbicara omong kosong apapun kepada hewan ini yang dibutakan oleh mantra api. Suatu cahaya perak yang terang muncul di bawah kakinya sebelum suara gemuruh samar bergema di langit. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat guntur itu terdengar. "An Astrimek ya? Tidak disangka bahwa Anda memang menjadi lebih kuat selama 2 tahun ini. Sekarang, Anda dapat mencapai tahap ini tanpa menggunakan kekuatan orang tua itu. Namun, menurut Anda apakah ini ada gunanya terhadap saya?" Han Feng tertawa dingin ketika dia melihat sosok Xiaoyan tetap di udara. Sayap api biru tua di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya menarik beberapa meter dengan cara meluncur. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depannya saat tubuhnya bergerak. Penguasa berat yang sangat besar membawa tekanan yang menakutkan dan suara angin yang merobek dengan keras dan keras diretas. Sosok itu memutar sedikit karena membentuk postur yang agak aneh sementara penguasa berat bergerak di sepanjang bagian depan Han Feng saat diretas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak menyebabkan Han Feng banyak kerusakan di bawah perlindungan si Heart Flame. Junior, meskipun kekuatan Anda saat ini telah meningkat pesat, jumlah perkelahian yang telah dialami senior ini melebihi jumlah makanan yang Anda makan. Han Feng menghindari serangan Xiaoyan dan tersenyum dingin. Lengannya bergetar tiba-tiba, dan pedang longsword di tangannya menarik busur yang sangat kejam yang melewati penguasa berat dan menembus ke dada Xiaoyan. "Dentang!" Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan ganas ini oleh Han Feng. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit, dan penguasa berat itu berputar dengan cepat dan terbang kembali. Akhirnya, itu bertindak seperti perisai yang diblokir di depan Xiaoyan, benar-benar membelanya melawan pedang api. "Ci! Ci!" Reaksi lincah dari Xiaoyan menyebabkan Han Feng mengangkat alisnya karena terkejut. Lengannya segera bergetar, dan pedang longsword di tangannya segera dibagi menjadi tak terhitung jumlahnya.
Banyak astromech semua berganti antara menjadi nyata dan ilusi saat mereka membawa angin panas yang menembak ke segala arah, benar-benar membungkus seluruh Xiaoyan. Serangan itu tajam dan ganas. Xiaoyan tidak panik dalam menghadapi serangan tajam ini oleh Han Feng. Meskipun dia baru saja kehilangan dukungan dari kekuatan Yao Lao, kekuatan aslinya tidak lagi lebih lemah daripada dia yang meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Selain itu, kekuatan sepenuhnya miliknya sekarang. Oleh karena itu, sangat halus untuk dikendalikan. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kaki Xiaoyan saat ia menggunakan beberapa gerakan kaki yang aneh. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan kanan dengan cara yang aneh saat dia menghindari semua bayangan pedang yang datang dari segala arah. Penguasa besarnya itu melambai sekali-sekali dan benar-benar menghalangi sebagian dari cahaya itu. Percikan yang memancar dari itu menerangi wajah muda yang tampak sangat tenang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat itu berkedip tentang. Cahaya bersinar sangat terang pada saat ini ketika seruan rendah keluar dari tenggorokannya. Dengan segera, penguasa berat di tangannya membawa api hijau gelap saat menembus ke depan. Segera, itu membentuk apa yang tampak seperti bayangan pedang nyata, namun ilusi di tengah-tengah banyaknya bayangan di langit. Dentang! Suara jernih perlahan terdengar saat sosok pedangnya memenuhi langit tiba-tiba menghilang. Hanya api longsword yang bertabrakan dengan penguasa berat. Heh! Xiaoyan tiba-tiba menjerit rendah saat dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang melonjak dari ujung pedang. Powerful Du Qi melonjak keluar dari masing-masing dan setiap bagian tubuhnya sebelum mengikuti pembuluh darahnya dan dengan cepat menuangkan ke tangannya. Lengan Xiaoyan diam-diam menjadi sedikit lebih kuat dengan gelombang Du Qi yang kuat ini. Lengan Xiaoyan bergetar tiba-tiba. Kekuatan eksplosif melonjak keluar dari penguasa Suan berat sebelum menancap ke bagian dalam api longsword dengan cara peremptori. Bang! 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 Kekuatan dituangkan dalam cara yang sombong. Orang bisa melihat bahwa pedang longsword yang telah diaglomerasi dari si Heart Flame mulai menunjukkan jejak garis retakan. Ekspresi Han Feng sedikit tenggelam ketika dia melihat perubahan ini, jadi dia dengan cepat melepaskan gagang longsword. Ketika tangannya meninggalkan gagang pedang, yang terakhir segera meledak dengan suara yang jelas setelah kehilangan dukungan energinya. Api surgawi, ini sedikit aneh. Kilatan dengan cepat berkedip di mata Han Feng ketika pedang api meledak. Ketika kekuatan pihak lain menyerbu ke dalam pedang api sebelumnya, dia jelas merasakan bahwa api surgawi, pihak lain adalah membelah si Heart Flame. Setelah mendapatkan keuntungan dengan serangannya, Xiaoyan berhenti ragu-ragu. Tangannya yang berat menabrak gagang penguasa, dan penguasa Suan berat segera dibungkus oleh api hijau jade. Itu menjadi seperti petir gelap hijau saat itu dibebankan ke arah Han Feng yang dekat. Bahkan dengan kecepatan Han Feng, dia kesulitan menghindari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa membungkus tangannya dengan si Heart Flame dan membantingnya dengan keras melawan penguasa berat. Dentang! Suatu suara logam bening segera dipancarkan ketika tangannya menghantam penguasa yang berat. Kekuatan itu melonjak liar sebelum mengirim penguasa berat terbang menjauh. Namun, saat tangan Han Feng bersentuhan dengan penguasa berat itu, api hijau gelap seperti cairan lengket yang dengan cepat menempel di tangannya. Sementara dibakar oleh nyala hijau, si Heart Flame itu benar-benar mulai menjadi lebih tipis dengan laju yang terlihat oleh mata telanjang. Kegelisahan akhirnya muncul dalam hati Han Feng saat dia menyaksikan si Heart Flame yang semakin tipis. Dari kontak dekat seperti itu, dia sudah bisa yakin bahwa api surgawi, Xiaoyan yang digunakan kali ini pasti bukan Green Lotus Core Flame sejak saat itu. Bergulung-gulung, Du Qi tiba-tiba keluar dari tangan Han Feng. Setelah kebuntuan, api hijau gelap yang menempel di tubuhnya dipadamkan. Han Feng langsung mundur.
Ekspresinya serius ketika dia menatap senyum hangat dari pria muda berjubah hitam itu. Orang ini telah menjadi lebih aneh dan lebih sulit untuk dihadapi setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat bahwa Han Feng tidak menghabiskan banyak upaya untuk melarikan diri dari api hijau gelap. Orang ini memang seperti yang digambarkan Yao Lao. Dia memiliki bakat luar biasa baik dalam hal alkimia dan pelatihan. Meskipun Xiao Yan telah tumbuh lebih kuat selama 2 tahun ini, jelas bahwa kekuatan orang ini telah meningkat cukup banyak. Terlebih lagi, itu mungkin seperti yang dikatakannya. Han Feng saat ini sudah menyentuh penghalang elit Douzong. Mungkin, dia bisa masuk ke kelas yang sangat kuat suatu hari nanti. Seseorang yang bisa menarik perhatian orang tua itu untuk menjadi siswa memang bukan hal biasa. Aku meremehkanmu sebelumnya. Han Feng menunduk untuk mempelajari tangannya yang agak hangus. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya sebelum menghirup udara dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menatap dengan kejam pada Xiao Yan. Dengan senyum dingin, dia berkata, "Meskipun kekuatan Anda telah meningkat pesat selama 2 tahun ini, saya juga tidak menyia-nyiakan waktu ini." Segel di tangan Han Feng berubah saat suaranya terdengar. Segera, Dou Qi yang megah melonjak keluar secara eksplosif dari tubuhnya. Kekuatan Dou Qi ini telah jauh melampaui puncak elit biasa Dou Huang. Itu bahkan mencapai tingkat di mana seseorang sudah memiliki setengah kaki ke dalam kelas Douzong. Kemunculan tiba-tiba dari Dou Qi yang begitu kuat menyebabkan pertempuran yang kacau tidak terlalu jauh untuk menjadi tenang. Banyak tatapan kaget terlempar. Selain itu, tatapan ini segera menjadi bersemangat ketika mereka berhenti di tubuh Han Feng. Orang ini sebenarnya sudah masuk ke kelas Douzong ya? Terlepas dari apakah seseorang adalah seorang ahli akademi batin atau seorang ahli dari wilayah Black Corner, semua orang merasa hati mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan rambut berantakan Han Feng meniup tentang sementara auranya yang megah keluar. Hampir tidak ada orang yang melihat Han Feng bertempur selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa orang ini tanpa sadar mencapai tahap ini. Gemetar Dou Qi bumi yang tiba-tiba meletus disebabkan sukian serta emas perak bersaudara menjadi membosankan. 3 pasang mata mengikuti sumber letusan Dou Qi dan menoleh. Masing-masing mata mereka segera dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Orang ini benar-benar sangat licik. Bahkan kami tidak sadar bahwa dia telah mencapai tahap itu. Gold Silver bersaudara saling bertukar pandang satu sama lain. Ada iri hati di mata mereka. Mereka berdua telah berhenti di puncak kelas Du Huang selama hampir 10 tahun, tetapi mereka bahkan tidak sedikit maju sejak saat itu. Han Feng, di sisi lain, sebenarnya mengungkapkan tanda-tanda melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kecepatan seperti itu menyebabkan mereka secara tidak sadar merasa iri di dalam hati mereka. Hati Sukian perlahan-lahan tenggelam ketika dia menemukan bahwa sumber Dou Qi adalah Han Feng. Jika Han Feng benar-benar melangkah setengah kaki ke kelas Douzong, kekuatan tempurnya mungkin akan melambung beberapa kali. Jika dia menggunakan api surgawi-nya, bahkan Sukian harus mengakui bahwa dia mungkin mengalami kesulitan mengalahkannya, apalagi Xiao Yan. Awalnya, Sukian berharap Xiao Yan akan mampu menahan Han Feng kembali. Dari tampilan situasi saat ini, semuanya kemungkinan akan gagal. Setelah Han Feng berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dengan Gold Silver bersaudara, bahkan dia akan dikalahkan. Dalam hal ini, Akademi dalam mungkin benar-benar menderita luka parah dan kematian kali ini. Sukian mengeluarkan desahan sedih yang lembut. Dia segera memaksa dirinya untuk waspada. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang kecil yang sering menciptakan keajaiban. Semua kekhawatirannya yang lain tidak akan membantu. Anak kecil, bisakah kamu tetap memblokir Han Feng kali ini? Sukian mengalihkan tatapannya,
dan bergumam pelan sambil melihat pemuda berjubah hitam yang ekspresinya tidak bisa dilihat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.